Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farazdak. NPM saya 243402516087. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Zoom Meeting dalam proses rekrutmen dan seleksi secara digital. Nah, di sini tuh saya akan membahas beberapa fitur-fitur dari Zoom, aplikasi Zoom yang dapat digunakan oleh HR dalam memulai dari persiapan kandidat, pelaksanaan wawancara, sampai dengan etika-etika dalam melakukan wawancara secara virtual. Langsung saja, yang pertama itu ada waiting room atau fitur waiting room. Nah, fitur ini tuh biasa digunakan untuk menempatkan para kandidat di ruangan tunggu sebelum mereka itu akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan meeting yang utama. Nah, dalam proses rekrutmen, fitur ini tuh cukup banget ngebantu para HR dapat untuk mengatur kandidat satu persatu sesuai jadwal wawancaranya. Selain itu, kandidat yang belum waktunya diwawancara itu tidak akan langsung masuk ke ruang interview utama, tapi mereka itu akan menunggu di waiting room tersebut. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya itu kita bisa masuk langsung ke pengaturan meeting dan mengaktifkan opsi waiting room. Jadi tinggal dipencet waiting room aja. Nah, setelah kandidat masuk, HR itu dapat melihat nih siapa aja yang sedang menunggu. Kemudian memilih kandidat yang sudah waktunya diwawancara dengan menekan admit. Nah, dengan cara ini, proses wawancara itu menjadi lebih teratur, privacy antar kandidat juga lebih terjaga. Selanjutnya itu ada fitur breakout rooms. Fitur ini tuh dapat digunakan ketika proses seleksi melibatkan beberapa wawancara secara sekaligus atau secara bersamaan. Misalnya nih, perusahaan sedang melakukan grup diskusi atau discussion group. HR itu dapat membagi kandidat ke dalam beberapa ruangan yang berbeda, sehingga masing-masing kelompok itu tidak dapat melakukan diskusi tanpa mengganggu kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, untuk membuatnya itu kita tinggal pilih menu breakout rooms, kemudian tentukan jumlah ruangan yang dibutuhkan. Nah, peserta juga dapat dibagi secara otomatis atau manual sesuai dengan kebutuhan dari si HR-nya. Contohnya, di sini saya membuat 2 breakout rooms. Kandidat yang pertama dan kandidat yang kedua saya ditempatkan di ruangan yang pertama. Sedangkan kandidat yang ketiga dan yang lain-lainnya saya tempatkan di ruangan yang kedua. Jadi dipisah. Nah, fitur ini itu membuat proses seleksi kelompok menjadi lebih efisien karena HR tidak perlu membuat banyak meeting Zoom yang berbeda-beda gitu. Nah, selanjutnya itu ada fitur recording atau fitur merekam. Nah, Zoom itu menyediakan pilihan untuk melakukan perekaman meeting, baik melalui cloud recording atau maupun local recording, tergantung dari pengaturan dan akun yang digunakan si HR-nya. Nah, dalam proses rekrutmen, recording itu sangat membantu HR mendokumentasikan proses wawancara untuk kebutuhan evaluasi dan penilaian ulang. Namun, karena rekaman wawancara itu banyak mengandung data dan informasi pribadi dari kandidatnya, HR tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan melakukan perekaman. Mereka tuh harus banget memberitahu para kandidat bahwa wawancara ini akan direkam dan untuk tujuan apa rekaman tersebut digunakan. Nah, si HR juga perlu banget menjaga agar rekaman hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkenan aja, yang berkepentingan dan tidak menyebarkannya tanpa izin dari para rekruternya. Nah, teknologi itu memang sangat membantu dalam proses rekrutmen, tapi penggunaannya tetap harus memperhatikan data privacy dari rekruternya. Selanjutnya ada fitur screen sharing. Jadi fitur screen sharing ini adalah fitur yang kita tuh bisa membagikan layar kita kepada para orang-orang yang ada di Zoom. Nah, dalam proses rekrutmen, HR itu dapat menggunakan fitur ini itu untuk membagikan studi kasus atau soal kepada kandidat melalui layar. Nah, misalnya nih, kandidat diminta untuk menyelesaikan sebuah studi kasus bisnis. HR dapat membagikan file atau layar yang berisi kasus tersebut. Nah, kemudian memberikan waktu kepada kandidat untuk menjawabnya. Nah, dengan demikian, proses seleksi itu nggak hanya dapat dilakukan melalui tanya jawabnya aja, tetapi HR juga dapat melihat kemampuan si kandidatnya dengan secara langsung. Selanjutnya itu ada fitur chat atau pulse.
Nah, fitur berikutnya itu adalah chat. Chat itu dapat digunakan untuk kebutuhan sederhana banget, seperti melakukan verifikasi presensi atau meminta kandidat untuk mengirimkan informasi tertentu. Contohnya nih, HR dapat meminta kandidat menuliskan nama lengkap dan nomor peserta di kolom chat sebagai tanda kehadiran. Nah, penggunaan fitur ini tuh dapat banget membantu HR melakukan verifikasi dan mendapatkan respon kandidat dengan lebih cepat karena tinggal di chat aja gitu. Selanjutnya itu ada digital attitude atau etika dalam digital. Nah, yang pertama itu ada etika dalam pencahayaan. Pastikan wajah itu mendapatkan pencahayaan yang cukup saat Zoom. Yang kedua itu adalah virtual background atau background di belakang ini. Gunakan background yang profesional supaya Anda juga terlihat sangat profesional. Yang ketiganya itu ada audio. Pastikan mikrofon itu dapat menangkap suara dengan jelas dan minim banget gangguan dari lingkungan sekitar. Ya, pastikan di dalam ruangan yang kedap suara juga. Selanjutnya itu ada yang keempat, itu posisi kamera. Nah, posisi kamera terbaik itu sebenarnya berada sejajar dengan mata, sehingga komunikasi itu terlihat lebih natural. Yang terakhir itu ada gestur dan sikap tubuh. Walaupun wawancara dilakukan secara online, tapi kandidat itu tetap perlu menunjukkan sikap profesionalnya. Salah satunya dengan cara gestur tubuhnya dia. Nah, hal-hal sederhana seperti ini itu sebenarnya dapat memberikan kesan profesional dan membuat proses wawancara virtual berjalan dengan lebih nyaman dan profesional juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Zoom meeting itu nggak hanya digunakan untuk meeting biasa aja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh HR dalam berbagai tahapan proses rekrutmen dan seleksi digital. Seperti fitur-fitur yang tadi saya jelaskan. Nah, tapi penggunaan teknologi dalam HR tetap harus diimbangi dengan etika, profesionalisme, dan perlindungan data pribadi dari si kandidatnya. Begitu. Demikian tutorial dan panduan singkat dari saya mengenai penggunaan Zoom Meeting dalam proses virtual recruitment and selection. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.